Bayangkan pikiran kita seperti sebuah kota besar, ada jalan-jalan kecil yang saling terhubung, persimpangan yang kadang membingungkan, dan bangunan-bangunan tinggi yang menyimpan cerita. Psikologi adalah peta yang membantu kita menavigasi kota ini. Dengan peta ini, kita bisa tahu dari mana kita berasal, Where do we come from? memutuskan arah tujuan, dan lebih memahami setiap persimpangan di setiap jalan. Get it down. Get a rough first draft down, right? A rough approximation of who you could be if you got your act together. Not who other people think you should be. You know, although that might enter into it because you don't want to be completely You can't be who you are properly and ignore the fact that you're embedded in a social context. And so you have to take the fact that there are other people into account. Jordan Peterson, seorang psikolog dan penulis terkenal, menyampaikan bahwa memahami siapa kita dan kemana tujuan hidup kita sangat penting. Tanpa arah yang jelas, setiap keputusan kita akan terasa kurang bermakna dan sulit dipahami. Psikologi membantu kita mengenali lebih dalam mengenai jati diri dan arah hidup, yang kemudian membentuk keputusan-keputusan penting di setiap persimpangan yang kita lalui. Namun, seringkali psikologi dianggap hanya untuk orang yang mengalami gangguan mental atau sedang menghadapi krisis. Padahal, psikologi adalah kebutuhan bagi semua orang. Setiap hari, psikologi hadir untuk membantu kita memahami berbagai situasi yang kita alami. Seperti mengapa kita merasa gugup saat mencoba hal baru, dan mengapa kita sangat ingin diterima dalam suatu kelompok. Inilah jembatan bagi kita untuk memahami emosi dan perasaan. Only real danger that exists is man himself. He is the great danger, and we are pitifully unaware of it. We know nothing of man. Far too little. His psyche should be studied because we are the origin of all coming evil. Carl Jung, seorang psikoanalisis terkemuka, melihat alam bawah sadar sebagai kekuatan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Menurutnya, sebagian besar dari apa yang kita lakukan dipicu oleh dorongan yang berada di luar kesadaran kita. Ini berarti keputusan dan tindakan kita seringkali didorong oleh sesuatu yang kita bahkan tidak sadari. Yang menekankan bahwa pikiran manusia itu bisa berbahaya. Dalam ketidaksadaran ada potensi besar untuk ketakutan, trauma, bahkan kehancuran jika kita tidak memahami dengan baik. Dengan kata lain, tanpa memahami dan membawa kesadaran pada alam bawah sadar, kita rentan terhadap sisi-sisi gelap dalam diri kita yang mungkin keluar dalam bentuk perilaku atau keputusan yang kita sesali di kemudian hari. Itulah mengapa menurut yang memahami manusia dan alam bawah sadarnya adalah hal yang sangat penting. Jika kita tidak memahami apa yang ada dalam diri kita bisa menjadi terperangkap dalam ketidaksadaran, mengulangi pola yang merusak atau bahkan menghalangi diri kita untuk tumbuh. Dengan psikologi, kita bisa mengangkat sisi-sisi tersembunyi ini, memperjelas cahaya dan kegelapan dalam diri kita, agar kita benar-benar menjadi tuan atas pikiran kita sendiri, yang melihat psikologi sebagai cara untuk menemukan kedamaian dan keseimbangan, sehingga kita tidak hanya bergantung pada takdir, tetapi benar-benar memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Saat kita mempelajari psikologi, kita mulai melihat pola-pola dalam diri kita. Contohnya, mengapa kita bisa merasa cemas saat berada di lingkungan baru. Ini sebenarnya sebuah soal lemah atau tidak percaya diri. Ini adalah respon alami otak untuk melindungi kita dari ketidaknyamanan. Psikologi memberi kita pemahaman tentang proses ini sehingga kita bisa menghadapi dengan lebih positif. More aware of all aspects of yourself, and it sounds more acceptant of them too. Yes, I'm mature in certain ways, and here's some ways I know I'm immature.
Carl Rogers adalah pelopor psikologi humanistik, cabang psikologi yang menekankan pentingnya penerimaan diri. Roger berkata bahwa untuk berubah kita harus terlebih dahulu menerima diri kita apa adanya. Bagi Rogers, penerimaan adalah dasar yang kuat bagi pertumbuhan dan perubahan. Dalam psikologi humanistik, ini sangat penting karena perubahan sejati datang dari memahami dan menerima diri kita dengan sepenuh hati. Psikologi juga punya pengaruh besar dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain, termasuk di tempat kerja. Di dunia profesional, psikologi organisasi membantu perusahaan menciptakan budaya kerja yang lebih sehat dan produktif. Ini kunci untuk mengurangi stres karyawan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam bekerja. Jadi bukan hanya soal hasil pekerjaan, tetapi juga tentang bagaimana setiap individu merasa dihargai dan didukung. 40 or 50 years to clean up our act, and if we don't, we're going to have a planet that's hotter, more crowded, devoid of biodiversity, and declining natural resources. So a huge effort of the serial drama is to. But in this case, it's not only a matter of individual efficacy, but also of collective efficacy. That's another topic that you addressed. Well, yes, because when you're working with society-wide change, you have to enable people to believe that as a group they can effect change. And Albert Bandura, yang dikenal sebagai salah satu pionir teori pembelajaran sosial, menjelaskan bahwa kita belajar dengan mengamati orang lain. Misalnya, kita seringkali meniru sikap atau cara orang lain mengatasi masalah. Psikologi membantu kita memahami mengapa proses ini begitu kuat dan bagaimana lingkungan sosial kita berperan besar dalam membentuk perilaku kita. Selain itu, Bandura menekankan pentingnya pengaruh model peran dalam hidup kita. Ketika kita melihat orang lain mencapai keberhasilan atau menghadapi kesulitan dengan cara yang konstruktif, hal ini dapat memotivasi kita untuk mengambil tindakan serupa. Dengan memahami konteks sosial di sekitar kita lebih dapat mudah mengenali cara-cara positif untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan tantangan hidup. Dari setiap tokoh yang kita bahas, Peterson, Young, Roger, dan Bandura, masing-masing memberikan kontribusi yang memperkaya psikologi sebagai ilmu. Mereka mengajarkan kita bahwa psikologi selalu berkembang, bahkan hingga era digital saat ini. Sekarang psikologi sudah berkolaborasi dengan teknologi, seperti menganalisis pola perilaku di media sosial hingga mendukung kesehatan mental dalam bentuk aplikasi. Psikologi bukan hanya soal memahami orang lain, tetapi juga soal mengenali diri sendiri. Memahami diri sendiri mungkin adalah tantangan terbesar yang kita hadapi. Karena ini berarti kita perlu menerima segala sisi dari kita, baik yang kita sukai maupun yang tidak. Psikologi memberikan kita alat untuk memahami aspek-aspek tersebut, memungkinkan kita untuk memahami dunia semakin kompleks dengan lebih tenang dan bijak. Jadi mari kita terus belajar dan eksplorasi ilmu psikologi. Karena semakin kita mengenal psikologi, semakin kita bisa memahami keindahan di balik pikiran dan perasaan kita. Psikologi mengajarkan kita untuk melihat dunia dan diri kita dengan perspektif yang lebih terbuka. Disinilah kita bisa menghargai perjalanan kita dan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang lebih mendalam.